Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, horor Villa Tua Lembang. Berlibur bareng sobat bisa jadi momen indah yang gak pernah terlupa, tapi kadang bisa berubah jadi menyeramkan karena kita berada di tempat dan waktu yang mungkin salah. Aku Nisa. Aku bercerita tentang pengalaman seram yang aku alami pada tahun 2011 bersama 4 sahabat di kampus, berlibur menghabiskan libur akhir pekan panjang di Bandung. Waktu itu kami masih kuliah tingkat akhir, sama seperti anak-anak muda kebanyakan lainnya. Aku, Hani Putri, dan Danang dan Dimas punya rencana untuk menginap di Kota Kembang dengan mencari rumah atau villa, bukan hotel per kamar. Jadi bisa lebih leluasa untuk melakukan kehebohan tanpa harus khawatir mengganggu orang lain. Singkatnya, atas rekomendasi teman dari ayahnya Danang, kami memutuskan untuk menyewa salah satu villa besar bertingkat di daerah Lembang. Menurut Danang, teman ayahnya bilang kalau villa ini memiliki lahan yang luas, jadi nggak berdempetan dengan villa atau bangunan lain, dan juga letaknya masih sangat asri dan banyak pepohonan. Katanya sih gitu. Iya, kata teman bokap gue, ini villa gede, bagus, baru direnovasi, halamannya luas dan yang pasti gak mahal. Begitu kata Danang coba meyakinkan kami lagi. Gak kegedean emang Nang? Tanya Hani. Iya Nang, kita cuma berlima loh, masa kamarnya 4? Aku menambahkan. Ah, nih, lihat nih foto-fotonya, jawab Danang sambil menunjukkan foto layar ponselnya. Setelah melihat foto-foto itu, aku setuju dengan Danang. Villanya memang bagus, besar dan bertingkat. Lingkungan sekitarnya juga asri, tempat yang tepat untuk menyepi. Ya sudah, singkat kata akhirnya kami setuju untuk berlibur selama 4 hari 3 malam di situ. Begitu rencananya. Menggunakan mobil Dimas, kami berangkat Kamis jam 10 pagi menuju Bandung. Bertepatan dengan musim liburan sekolah, ditambah pula dengan long weekend. Aku yakin kalau Bandung akan padat dan ramai wisatawan. Menyusuri jalan tol Cipularang yang kala itu belum terlalu ramai, kami bersendogoro sepanjang perjalanan. Dimas yang duduk di belakang kemudi mengendari mobilnya dengan kecepatan sedang. Seperti biasa, kami senang dan gembira ketika sedang berlibur seperti ini. Menghabiskan waktu bersenang-senang dengan sahabat erat sungguh akan menjadi waktu yang menyenangkan. Harusnya. Sekitar jam 12 siang, kami akhirnya sampai juga di Polpaster, pintu gerbang masuk Bandung, kalau kata orang Jakarta. Pak Epi, saya sampai villa sekitar jam 3 ya. Mau cari makan dulu Pak. Begitu kata Danang, berbicara melalui ponselnya dengan Pak Epi si penjaga villa. Iya, sesampainya di Bandung, tujuan pertama kami adalah makan di salah satu rumah makan favorit di Ciampelas. Baru setelah makan nantinya kami akan langsung menuju villa. Selesai makan sekitar jam 2, mengikuti rencana kami langsung akan menuju villa. Dari Ciampelas kami lewat Cipaganti, lalu menyusuri jalan Setiabudi untuk menuju Lembang. Sesampainya di ujung Setiabudi, tepatnya di depan terminal, Dimas membelokkan kendaraannya ke kiri, masuk ke jalan Sersan Bajuri. Kenapa nggak lurus saja Mas? Tanyaku penasaran. Enakan lewat sini, nggak macet, pemandangannya lebih asik. Begitu kata Dimas. Ya sudah, kami nurut saja. Toh emang Dimas masih banyak keluarga yang tinggal di Bandung, jadi dia lebih tahu situasinya. Benar kata Dimas, Sersan Bajuri lebih lengang dan pemandangannya lebih enak dipandang mata. Warna-warni bunga menghiasi sisi jalan yang dilewati. Beberapa tempat wisata juga ada di daerah ini, walaupun lebih jauh dan berputar tapi nggak apa. Mungkin karena sudah gak lelah. Setelah menempuh perjalanan dari Jakarta, saat itu kami lebih banyak diam, menikmati sejuknya udara dan pemandangan. Di ujung jalan di atas nanti, jalan yang kami lalui ini
akhirnya akan bertemu juga dengan jalan raya Lembang. Nah, menurut Danang, lokasi villanya gak jauh dari pertigaan jalan raya Lembang ini, sekitar 15 menit sebelumnya. Kalau dari petunjuk jalan yang dikasih tahu Pak Epi, di depan itu kita belok kanan, Mas. Danang bilang begitu ke Dimas. Yakin? Jawab Danang. Ah, akhirnya sebentar lagi sampai. Aku sudah gak tahan pengen rebahan. Capek juga duduk dari tadi. Dari belokan yang Dimas maksud tadi, kami memasuki jalan mengecil, namun masih bagus untuk dilewati. Jendela kami buka lebar-lebar, membiarkan angin sejuk masuk ke terhirup. Membiarkan angin sejuk masuk dan terhirup. Asik banget ya suasananya. Putri yang dari awal lebih banyak diam, akhirnya bersuara. Langit yang juga sedang mendung semakin membuat syahdu. Benar-benar menenangkan. Kira-kira 20 menit dari belokan tadi, akhirnya kami sampai. Nah, kayaknya ini gerbang masuknya. Gue turun dulu. Begitu kata Danang. Ketika kami sampai di depan gerbang besi besar dan tinggi, lalu dia turun untuk membukanya. Dari gerbang masuk itu, yang kelihatan hanya pepohonan tinggi dan rindang. Belum ada bangunan villa sama sekali. Sepertinya baru saja turun hujan. Jalanan basah dan beberapa bagiannya ada genangan air. Jalan kecil hanya bisa dilalui satu mobil saja. Dan lagi-lagi, jalannya menanjak. 1 atau 2 menit kemudian, barulah terlihat ada bangunan. Harusnya sih, itu villanya, karena nggak ada bangunan lagi selain itu. Bentar, ternyata ada bangunan satu lagi, di sebelah kanannya. Bentuknya lebih kecil dari bangunan utama. Yakin lo ini villanya, Nang? Tanya Hani. Ntar, gue telepon Pak Epi dulu, jawab Danang. Kemudian Dimas memarkirkan kendaraannya di depan villa besar itu. Lalu kami semua turun dari kendaraan. Sementara Danang coba menghubungi Pak Epi, kami berjalan melihat-lihat keadaan sekitar villa. Benar kata Danang, villa ini bangunan lama tapi kelihatan masih rapi dan bagus. Sepertinya memang baru saja direnovasi. Bertingkat, temboknya tebal dan kokoh, bercat putih dengan sedikit garis hitam pada kusen pintu dan jendela. Halamannya sangat luas. Sekeliling villa terhampar rumput hijau terawat. Pohon pinus menjulang di banyak bagian. Benar-benar asri dan menyejukkan. Sementara teman-teman melihat bagian sisi lain, aku malah tertarik dengan bangunan kecil di sebelah kanan. Ya, bangunan ini menarik perhatianku. Bentuknya bangunan dasar, 4 dinding berbentuk bangunan persegi panjang, dengan atap genteng segitiga. Kecil tapi nggak terlalu kecil. Dinding tembok hanya jadi pondasi setinggi 1 atau 2 meter. Selebihnya, kayu yang jadi penunjang atap. Ini bangunan apa sih? Aku bertanya-tanya dalam hati, sambil berdiri tepat di depan pintunya. Pintu kayu yang besar dan sepertinya nggak terkunci, karena agak sedikit terbuka. Aku semakin tertarik setelah beberapa saat kemudian mendengar suara. Sepertinya suara yang berasal dari dalam. Kreat, kreat. Kira-kira seperti itu bunyinya. Suara apa itu? Gumamku sendirian. Suara aneh membuat aku semakin ingin membuka pintunya dan melihat ke dalam. Kreat, kreat. Kedengaran lagi. Penasaran, akhirnya aku nekat meraih gagang pintu dan perlahan membukanya. Kreat, kreat. Setelah pintu sudah sebagian terbuka, aku masih belum bisa melihat ke dalam dengan jelas karena sangat gelap, sama sekali gak ada cahaya. Semakin penasaran, karena ketika pintu sudah dibuka, suara itu masih saja kedengaran. Kret, kret. Nisa, ngapain lo di situ? Ayo masuk. Teriakan Dimas dari depan villa mengagetkanku. Ya sudah, aku tutup lagi bagian pintu bangunan kecil itu sebelum sempat melihat apa-apa di dalamnya. Pak, itu bangunan apa ya? Masih penasaran, aku akhirnya bertanya pada Pak Epi
yang ternyata sudah datang sejak tadi. Dia sedang berbincang dengan Danang. "Oh, itu gudang, Neng. Jangan masuk ke situlah ya. Kotor. Banyak barang-barang tahu jelas." Begitu kata Pepi sambil menghisap rokok. Lelaki berumur sekitar 40 tahun, bertubuh kurus dan berkumis tebal. "Oh, ternyata itu gudang. Tapi aku masih saja penasaran dengan bunyi misterius yang terdengar dari dalamnya tadi. Suara apakah itu?" "Ini di dalam sudah siap semua. Gas untuk masak, kompor, air minum, kopi, teh sudah ada semua. Termasuk kayu bakar dan perlengkapan panggang sudah ada di belakang. Kamar juga sudah bersih. Pokoknya tinggal isi weh." Begitu kata Pepi dengan logat Sundanya yang kental. "Saya tinggal di bawah situ. Cuma 5 menit dari sini. Kalau ada apa-apa atau perlu apa-apa, tinggal telepon aja karena HP. 24 jam siap sedia." Sekali lagi, beliau cengengesan di akhir kalimat. Orang yang menyenangkan. Gak lama setelah itu, Pak Epi pergi dengan motornya, meninggalkan kami. Udara dingin terhirup ketika kami masuk ke dalam villa. Bangunannya sangat bersih, lantai terbuat dari keramik berwarna gelap, khas bangunan zaman dulu. Dinding tebal didominasi cat putih bersih. Kami langsung menemui ruang tengah, dengan sofa kulit besar dan meja di tengahnya, menghadap TV tabung besar di sisi berlawanan. Ruang tengahnya sangat besar, ada 2 kamar di lantai dasar. Di bagian belakang, tempatnya dapur. Dan ada 2 kamar mandi bersebelahan. Di depan kamar mandi dan dapur ada tangga yang menuju lantai atas. Aku lalu naik ke atas. Di atas, ada 3 kamar. Gak ada kamar mandi. Tapi ada ruang tengahnya juga. Gak ada TV. Teras cukup besar. Jadi tempat bersantai di lantai atas bagian depan. Wait, di bawah ada 2 kamar. Di atas ada 3 kamar. Bukannya kemarin Danang bilang kamarnya ada 4. Kok tiba-tiba 5? "Nang, kok kamarnya 5? Tanyaku ke Danang di lantai bawah. "Iya, barusan gue telepon Pak Epi. Dia bilang kamar yang itu kuncinya rusak, jadi gak bisa dibuka. Katanya gudang juga dalamnya," jawab Danang sambil tangannya menuju ke kamar depan yang terletak di sebelah kiri TV. "Oh gitu ya? Emang seberapa susah sih memperbaiki kunci pintu sampai dibiarkan kamarnya tertutup rapat?" Pertanyaan itu yang muncul di kepalaku. Tapi ya sudahlah, aku gak memikirkannya lebih jauh. Secara keseluruhan, villa ini sangat nyaman. Tempat yang benar cocok untuk menyepi. Menjauh dari hingar-bingar sesak Jakarta, kami sangat senang dengan keadaan dan suasananya pada awalnya. Gue sama Danang dan Putri mau nyari ayam dulu buat ntar malam ya. Lo ikut kan, Nis? Hani gak mau ikut katanya. Sekitar jam 4:30, Dimas bilang begitu ke mereka bertiga. Mau ke pasar Lembang. "Enggak ah, gue mau di sini aja," jawabku. Ya sudah, akhirnya mereka bertiga berangkat menggunakan mobil. Tapi sebelum berangkat, Hani bilang kalau dia mau nebeng sampai ke toko yang letaknya gak jauh dari villa. Dia mau membeli minuman dan makanan kecil. Hani bilang juga dia akan kembali ke villanya, jalan kaki saja. Gak jauh juga katanya. Akhirnya aku sendirian di villa pada sore hari itu. Sendirian? Masa sih? Setelah keempat sahabatnya pergi, aku bersantai di depan TV sambil menunggu Hani pulang. Harusnya sih Hani gak lama, karena kalau gak salah, toko yang dia tuju gak terlalu jauh jaraknya. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendadak ingin buang air kecil. Kebiasaan di tempat dingin, aku akan sering buang air kecil. Begitulah. Ya sudah, aku lalu berjalan menuju kamar mandi yang letaknya di belakang. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ada 2 kamar mandi yang letaknya bersebelahan persis. Kamar mandi berpintu tebal. Di dalamnya masih menggunakan bak air besar, walau sudah ada air mancur air panas.
Aku masuk ke kamar mandi sebelah kanan, lalu melaksanakan niatku. Ternyata, setelah aku perhatikan, di dalam kamar mandi ada lubang kecil di bagian atas dindingnya. Lubang ini sepertinya terhubung dengan kamar mandi sebelah. Jadi harusnya kalau ada aktivitas di kamar mandi sebelah, akan kedengaran olehku. Benar saja. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu terbuka, kemudian menutup dari sebelah. Sepertinya itu Hani. Aku yakin itu. Karena memang harusnya dia sudah kembali ke villa lagi. Han, langsung ke kamar mandi aja lo. Kebelet ya? Tanyaku. Iya. Hani menjawab dari sebelah dengan logat Sunda. Logat Sunda? Hani kan orang Jawa. Sama sekali gak bisa berlogat Sunda. Alah, baru beberapa jam di Bandung saja sudah Sunda logat lohan. Lebih ah. Aku bilang begitu. Masih dalam kamar mandi. Masih di dalam kamar mandi? Iya. Hani menjawab begitu, pelan sambil cekikikan. Dasar Hani, begitu gumamku dalam hati. Setelah selesai aku keluar dan bermaksud kembali ke ruang tengah. Tapi ketika sedang di depan kamar mandi, aku melihat kalau pintu kamar mandi sebelah dalam keadaan terbuka dan dalamnya kosong. Hani kemana? Kok gak ketahuan keluarnya? Aku pikir juga, mungkin Hani sudah masuk ke kamarnya di atas. Gak pikir macam-macam, aku lalu menuju ruang tengah, kembali bersantai di depan TV. Ketika sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba Hani muncul dari pintu depan, membawa serta banyak belanjaan di kedua tangannya. Aduh, ternyata tokonya gak jauh juga ya. Capek gue jalan kaki. Mana lancar terus jalannya. Begitu kalimat pertama yang muncul dari mulutnya. Lalu dia merebahkan tubuhnya di sofa. Han, lo baru datang emang? Beneran baru datang? Tanyaku sangat penasaran. Lah iya, emang kenapa? Kok kaget ngelihat gue kayak ngeliat setan aja lo ah? Jawab Hani. Lo gak bercanda kan? Gak lagi ngerjain gue? Tanyaku sekali lagi. Enggak Nisa, ini keringat gue masih bercucuran, kayak habis hiking. Ada apa sih emangnya? Gak ada apa-apa, jawabku pendek. Kalau Hani baru saja datang, lalu siapa yang tadi ada di kamar mandi sebelah? Malam pun tiba sekitar jam 7. Dimas, Danang, dan Putri akhirnya kembali ke rumah dengan semua keperluan kami. Aku yang sore tadi baru saja mengalami kejadian janggal sudah bisa sedikit tenang dan agak melupakan ketika semua akhirnya berkumpul. Malam pertama kami menghabiskannya dengan barbekyuan di teras atas, berbincang sendaguro sambil menikmati dinginnya malam. Oh iya, dari teras atas ini kami bisa menikmati juga city light yang menjadi pemandangan indah. Sungguh saat-saat yang menyenangkan. Aku menjadi sering ingin buang air kecil kalau sedang berada di udara dingin. Sekitar jam 9 hasrat itu muncul lagi. Aku pengen pipis. Gue ke bawah dulu ya. Kebelet lagi nih. Aku bilang begitu. Ah biasa Ronis kalau di Bandung. Perlu ditemenin gak? Kata Dimas. Enggak perlu, sebentar kok, jawabku. Lalu aku bergas ke bawah, sementara 4 temanku tetap di teras atas. Sesampainya di bawah keadaannya terang benderang, karena memang kami biarkan lampu menyala semua, termasuk 2 kamar mandi dan dapur. Aku coba berjalan dengan santai tanpa beban, karena tiba-tiba teringat dengan peristiwa sore tadi. Akhirnya, aku memutuskan buru-buru melangkah, agar cepat sampai kamar mandi. Aku memilih kamar mandi yang sebelah kanan lagi. Sebelum masuk, aku melihat kalau kamar mandi sebelah kiri, pintunya dalam keadaan terbuka. Sesampainya di dalam, aku pun langsung pipis. Dalam keparnoan yang mulai muncul lagi, aku jadi semakin was-was ketika terdengar kalau pintu kamar mandi sebelah seperti ada yang menutupnya. Ya, pintunya tertutup. Awalnya aku diam, terus menajamkan pendengaran.
tapi gak ada suara apa-apa lagi. Penasaran? Put, Hani, lo ya? Jangan bercanda deh kalian. Begitu ucapku. Gak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian baru terdengar suara. Nisa, begitu suaranya. Ada yang memanggil namaku dari dalam kamar mandi sebelah. Suaranya jelas terdengar. Diakhiri dengan suara tawa tertahan. Sontak aku langsung keluar kamar mandi. Aku lari menuju lantai atas, tanpa sedikit pun melihat ke belakang. Kenapa mau kalau begitu, Nis? Tanya Putri, sesampainya aku di teras atas. Ada yang aneh di villa ini. Jawabku pelan. Aneh gimana? Tanya Danang yang ikut penasaran. Lalu aku ceritakan kepada mereka semua tentang kejadian yang baru saja aku alami dan sore tadi. Mungkin gak sih kalau itu cuma perasaan lo doang, Nis? Hani coba untuk mencari celah logika. Enggak, Han, gue yakin. Gue dengar suara itu jelas banget. Aku bersikukuh. Jadi tolong malam ini kita tidur bareng-bareng aja ya. Gue takut. Mereka setuju, supaya aku merasa tenang. Akhirnya sekitar jam 11 acara berbincang selesai. Lalu kami masuk ke dalam. Karena udara juga sudah semakin dingin dan menusuk tulang. Benar, akhirnya kami tidur bersama dalam satu kamar. Tapi ketika pertama kali masuk ke kamar, hanya aku, Putri dan Hani. Sementara Dimas dan Danang masih ingin menonton TV di bawah. Mungkin karena sudah lelahnya badan ini, aku jadi gak kesulitan untuk tidur. Ketika sudah bertemu bantal dan berselimut, aku langsung terlelap. Tapi hanya sebentar. Sekitar jam 1 dini hari, aku terbangun karena tiba-tiba pengen pipis. Posisi tidur kami bertiga berjajar di atas tempat tidur yang sangat besar. Aku di sisi sebelah pinggir, Hani di tengah, sedangkan Putri di bagian ranjang dekat dinding. Tidurnya pun menghadap dinding. Aku hanya melihat punggungnya saja. Sebelum berjalan ke bawah, aku duduk sebentar di pinggir tempat tidur, mengucek-ucek mata, mengumpulkan kesadaran. Nisa, mau kemana? Tiba-tiba, seperti suara Putri kedengarannya bertanya. Pipis, Bud, jawabku pendek, sambil melirik ke arah Putri yang masih saja menghadap ke dinding. Lalu aku melihat Putri hanya menggeleng, tanpa bersuara. Sementara Hani masih saja terlelap. Aku lalu berjalan keluar kamar dan menuruni tangga menuju kamar mandi. Di bawah, aku melihat Danang, Dimas, dan Putri. Mereka bertiga masih asik ngobrol depan TV. Iya, ada Putri juga ternyata. Aku berhenti melangkah di ujung tangga ketika sadar akan hal itu. Kenapa lo, Nis? Tanya Dimas. Pipis lagi lo? Tanya Danang. Aku lalu ke kamar mandi karena memang sudah sangat kebelet pipis. Setelah selesai dari kamar mandi, aku lalu menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Kemudian, kami semua naik ke kamar atas untuk melihat keadaan. Benar saja, di dalam kamar hanya ada Hani sendirian yang masih saja terlelap. Gak ada siapa-siapa lagi. Keesokan harinya kami bangun agak siang karena semalaman kurang tidur, membahas beberapa peristiwa yang aku alami. Jam 10, kami baru berkumpul semua di ruang tengah. Nasi goreng buatan Hani menjadi santapan pagi itu. Nanti gue sama Danang Jumatan di masjid yang depan itu ya. Gak jauh-jauh kok. Nanti beres Jumatan, baru kita jalan muter-muter Lembang. Begitu Dimas bilang di tengah kami tersantap. Begitulah, jam 12 siangnya, Danang dan Dimas benar menuju ke masjid depan untuk sholat Jumat. Aku bersama Hani dan Putri menunggu di villa sambil bersiap untuk keluar, sambil menunggu Dimas datang Jumatan. Aku mencari udara segar dan berkeliling sekitaran villa, sementara Hani dan Putri mandi dan bersiap. Siang itu cuaca sangat cerah, langit biru nyaris tanpa awan, tapi tetap saja
Udaranya sejuk dan dingin. Aku terus berjalan melihat-lihat sekitar. Sampai akhirnya lagi-lagi aku mendengar suara. Suara yang sama persis dengan yang aku dengar ketika baru saja tiba kemarin. Kret, kret, kret. Kira-kira seperti itu. Sumbernya pun sama, dari dalam bangunan kecil yang ada di samping kanan villa. Menurut Pak Epi, itu adalah gudang kotor, yang kebetulan saat itu aku sedang berdiri gak jauh dari situ. Penasaran, aku lalu melangkah menuju pintu gudang. Semakin dekat jalan langkah, semakin jelas suara kriat-kriat itu terdengar. Agak ragu ketika akhirnya aku sampai di depannya. Antara takut dan penasaran, tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Lalu aku memberanikan diri membuka pintunya. Belum sempat terbuka penuh, tiba-tiba ada suara memanggil dari arah villa. "Nisa, mau ngapain lo? Ayo jalan ah." Dimas memanggilku. Ternyata dia sudah selesai jumatan. Gagal lagi aku untuk tahu suara apa gerangan dari dalam gudang. Setelah itu kami langsung keluar villa untuk berjalan-jalan keliling Lembang. Sekitar jam 10 malam, kami sudah sampai lagi di villa setelah selesai jalan-jalan. Beda dengan malam kemarin yang cuacanya cerah. Kali ini langit Lembang tertutup awan. Gerimis kecil turun dari langit. Di dalam villa kami bergantian mandi, membersihkan diri. Setelah itu berkumpul lagi di ruang tengah untuk berbincang dan bersendogoro. Kami coba untuk melupakan semua peristiwa seram yang aku alami kemarin. Singkat kata, sekitar jam 12 malam, kami masuk kamar atas. Berlima tidur dalam satu kamar. Semuanya berjalan normal. Gak lama setelah masuk kamar, kami semua langsung terlelap dalam mimpi masing-masing. Normal hanya beberapa jam saja, karena sekitar jam 2 ada kehebohan di dalam kamar. Aku jadi kaget terbangun. "Lisa, ayo cepetan, beresin barang-barang lo. Kita pergi dari villa ini sekarang juga." Begitu kata Dimas, agak panik dan heboh. "Ada apa mas? Yang lain pada kemana?" tanyaku yang jadi ikutan panik. "Nanti aja ceritanya. Buruan beresin barang-barang lo. Yang lain sudah pada di bawah. Udah siap pergi semua," lanjut Dimas. Ya udah, aku nurut. Lalu membereskan semua barang-barangku. Setelahnya kami langsung ke bawah. Benar, sudah ada Hani, Putri, dan Danang di bawah. Wajah Hani pucat, dengan mimi sangat ketakutan. Begitu juga dengan Putri. "Ada apa sih ini?" tanyaku semakin panik. "Nanti aja nih di jalan ceritanya. Ayo berangkat," jawab Danang. Lalu pada jam 2 pagi itu, kami pergi meninggalkan villa menuju kota Bandung untuk mencari hotel. Kami pindah penginapan. "Ada apa sih? Kalian cerita dong." Di dalam mobil dalam perjalanan, sekali lagi aku bertanya. Jadi ternyata sekitar jam 1, Hani dan Putri mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Sambil terbata-bata dan menangis tangis, keduanya akhirnya bisa mulai cerita. Jadi setelah kami masuk kamar, kemudian terlelap. Sekitar 1 jam Hani terbangun. Dia terbangun karena mendengar suara yang samar namun masih jelas. Kret, kret. Kira-kira seperti itu suaranya, menurut cerita Hani. Suara yang persis sama dengan yang aku dengar beberapa kali sebelumnya. Hani penasaran. Dia bangun dari tidurnya, lalu duduk di atas tempat tidur, menajamkan pendengaran. Benar, dia yakin kalau mendengar suara itu, dan yakin juga kalau suaranya berasal dari gudang di sebelah villa. "Han, lo dengar juga?" Tiba-tiba Putri yang tidur di sebelah bilang begitu. "Iya Put, gue dengar." "Itu suara apa ya?" jawab Hani. "Udah ah, tidur aja. Apa ikan?" "Gak bisa Put,
Suaranya ganggu banget. Penasaran juga gue. Terus lo mau apa? Nyamperin itu suara? Iya Put, anterin yuk. Penasaran gue. Ah, gue takut ah. Ayolah Put, tak ada apa-apa. Akhirnya entah apa yang ada di pikiran Putri. Akhirnya dia menuruti permintaan Hani. Kemudian mereka turun lalu keluar villa menuju asal suara, yaitu gudang di sebelah. Hanya berbekal cahaya lampu senter dari ponsel, perlahan mereka menembus gelap, berjalan di atas rumput basah sisa hujan. Kret, kret. Sementara suara itu semakin jelas terdengar, seiring dengan semakin dekatnya jarak gudang terus terdengar. Sampai akhirnya mereka berdua sampai juga di depan pintu gudang. Gudang dalam keadaan gelap total. Gak ada cahaya sama sekali. Lagi-lagi hanya cahaya senter ponsel yang membantu penglihatan. Kret, kret. Akhirnya Hani memberikan diri untuk meraih gagang pintu untuk membukanya. Perlahan tapi pasti, pintu gudang akhirnya terbuka lebar. Isi gudang masih gelap, sama sekali nggak kelihatan apa-apa, karena Hani dan Putri belum menyorot cahaya ponselnya ke dalam. Tapi suara keret-keret itu sangat jelas kedengaran, sampai akhirnya mengarahkan cahaya senter ponsel ke kanan. Baru pada saat itulah mereka bisa melihat semuanya. Bisa melihat sumber suara misterius itu berada persis di tengah gudang. Ada perempuan yang bergantung dengan tali di lehernya. Tubuhnya berayun ke depan ke belakang. Ada perempuan berposisi gantung diri. Suara keret-keret itu ternyata berasal dari gesekan tali tambang yang terikat pada palang kayu di atap gudang. Tali tambang di ujung satu laginya melilit di leher perempuan yang berayun di bawahnya. Sontak mereka langsung menjerit ketakutan dan berlari masuk ke villa sambil menangis. Dimas yang pertama kali ditemui, langsung mereka ceritakan kejadian yang baru saja dialami. Dimas yang pemberani kemudian melangkah menuju gudang tanpa ragu untuk menyaksikannya. Apakah benar ada orang gantung diri di gudang? Dimas ingin memastikan itu. Ternyata Dimas gak menemukan apa-apa. Gudang itu sempit dan kosong melompong. Gak ada siapa-siapa. Makanya setelah itu mereka langsung membangunkan yang masih tertidur di kamar atas. Itulah alasannya kenapa kami memaksa diri untuk meninggalkan villa saat itu juga.